Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zahwatul Nadia selaku moderator akan membuka dan mengatur jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 selaku pemakalah akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi sejarah peradaban Islam. Langsung saja kita dengarkan, kita simak bersama penjelasan dari saudara kita Muhammad Iqbal Hadi, Masito Harmanilis, dan juga Dwi Febriniati. Sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dari penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ditinjau dari segi kebahasaannya, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda dari kata kerja qoro'ah yang artinya membaca. Dr. Subihi Al-Soleh mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah. Selanjutnya, struktur dan pembagian Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 666 ayat. Setiap surah akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surah terpanjang dengan 286 ayat adalah surah Al-Baqarah. Dan surat yang terpendek hanya memiliki 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar, An-Nasr, dan Al-Asr. Sedangkan menurut tempat diturunkannya, setiap surat dapat dibagi atas surat-surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Surat yang diturunkan di Mekah pada umumnya surat yang pendek, menyangkut prinsip-prinsip keimanan dan akhlak. Sedangkan yang diturunkan di kota Madinah pada umumnya suratnya panjang-panjang, menyangkut peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan dan hubungan seseorang dengan lainnya. Penurunan Al-Quran. Al-Quran tidak diturun sekaligus. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah, dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun, dan surat yang diturunkan pada kurang waktu ini disebut surat Madaniyah. Penulisan Al-Quran dan perkembangannya. Penulisan ayat-ayat Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang sudah dibundal menjadi satu yang kita jumpai saat ini. B. Sunnah.
Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari ucapan, perbuatan, takrir. Pada masa Nabi Muhammad, pada masa ketika Nabi Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran, yakni Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut, walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan pada saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu, banyak juga sahabat-sahabat yang langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Al-Quran sebagai kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah. Selanjutnya, struktur dan pembagian Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 666 ayat. Setiap surah akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surah terpanjang dengan 286 ayat adalah surah Al-Baqarah. Dan surat yang terpendek hanya memiliki 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar, An-Nasr, dan Al-Asr. Sedangkan menurut tempat diturunkannya, setiap surat dapat dibagi atas surat-surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan surat Madaniyah. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lain berkaitan dengan adanya kitab-kitab yang dipercayai diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Nah, berikut ini adalah pernyataan Al-Quran yang tentunya menjadi doktrin umat Islam mengenai hubungan Al-Quran dengan kitab tersebut. 1. Bahwa Al-Quran menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut. 2. Bahwa Al-Quran diposisikan sebagai pembenar dan batu ujian verifikator bagi kitab-kitab sebelumnya. 3. Bahwa Al-Quran menjadi referensi untuk menghubungkan perselisihan pendapat antara umat-umat Rasul yang berbeda. Yang keempat, bahwa Al-Quran meluruskan sejarah. C. Hadis. Hadis adalah suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW semenjak beliau diangkat menjadi Rasul, daripada ucapan, perbuatan, dan juga takrirnya Nabi SAW. Menurut ulama hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani beliau ataupun sifat akhlak beliau, bahkan perjalanan setelah beliau diangkat menjadi nabi, itu dimaknakan sebagai hadis. Adapun komponen-komponen hadis terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, sanad. Sanad ialah rantai atau penuturan rawi periwayatan hadis. Sedangkan rawi adalah masing-masing orang yang menyampaikan hadis tersebut. Contohnya, Al-Bukhari mengambil hadis dari Musaddad, mengambil hadis daripada Yahya, mengambil hadis daripada Syu'bah, mengambil hadis daripada Qatadah, mengambil hadis daripada Anas, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dinamakan sanad, penuturan atau rantai daripada rawi-rawi. Yang kedua, matan. Matan ialah redaksi dari hadis dari contoh sebelumnya.
Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung kepada Nabi SAW atau tidak. Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih sikoh atau yang lebih kuat, apakah ada yang melemahkan atau yang menguatkan. Selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Itulah yang disebut dengan matan atau isi hadis tersebut, redaksi dari hadis tersebut. Yang ketiga, rawi. Rawi adalah orang-orang yang menyampaikan suatu hadis. Dan rawi juga memiliki syarat. Syarat rawi yang ideal adalah pertama, bukan pendusta atau tidak dituduh sebagai pendusta, tidak banyak salah, teliti, tidak fasik, tidak dikenal sebagai orang yang ragu-ragu atau peragu, bukan ahli bid'ah, kuat ingatannya atau dobit, tidak sering bertentangan dengan rawi-rawi yang lebih sikoh, sekurangnya dikenal oleh 2 orang ahli hadis pada zamannya. Mengapa perawi harus memiliki syarat? Karena kualitas rawi akan mempengaruhi daripada kualitas hadis tersebut. Selanjutnya, hadis berdasarkan tingkat keaslian hadis. Kategorisasi tingkat keaslian hadis adalah klasifikasi yang paling penting dan merupakan kesimpulan terhadap tingkat penerimaan atau penolakan terhadap hadis tersebut. Tingkat hadis pada klasifikasi ini terbagi menjadi 4, yakni sahih, hasan, dhaif, maudhu. Hadis hasan, hadis sahih, yakni tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Hadis sahih memiliki syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan yang dobit. Yang ketiga, perawinya tidak syadz. Yang keempat, juga tidak memiliki ilat. Yang kedua, hadis hasan. Bila hadis yang tersebut sanadnya bersambung, namun ada sedikit kelemahan pada rawinya, yakni rawinya tidak dobit atau kurangnya hafalan pada rawi tersebut, maka hadis tersebut akan turun menjadi hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif, lemah, ialah hadis yang sanadnya tidak tersambung dan berupa hadis mauquf, mauqtu, mursal, muallaq, mudallas, munqati atau muaddal, yakni sanadnya tidak sampai kepada Nabi SAW, dan juga mungkin terdapat sas atau ilat pada perawi tersebut, maka menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif. Yang terakhir, hadis maudhu. Hadis maudhu ialah hadis palsu. Bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta.